Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu mau nanya, bagaimana keadaannya? Apakah semua sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, Ibu. Oke, alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Kalau gitu kita langsung mulai saja kelasnya. Kepada ketua kelas, sebelum kita mulai kelasnya, boleh dipimpin doa. Iya, Ibu. Kepada teman-teman semua, sebelum kita mengawali kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup, saya kembalikan lagi kepada Bu Kinan. Terima kasih, Agung. Oke, sebelumnya Ibu juga mau mengabsen ya. Yang pertama ini, Inaya, apakah hadir? Hadir Ibu. Rodiawati? Hadir, Bu. Dimas? Hadir Ibu. Nah, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, kita mulai saja kelasnya. Nah, jadi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang sel sebagai unit terkecil dalam kehidupan. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya, apakah share screen-nya udah keganti ya? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Nah, Sebelumnya Ibu mau bertanya, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan sel? Saya izin menjawab, Bu. Mohon maaf ya, Bu, di sini agak sedikit berisik. Nah, jadi sel itu merupakan unit struktural dan juga fungsional dalam kehidupan, Bu. Dan juga sel ini merupakan komponen dari penyusun jaringan makhluk hidup. Seperti itu, Bu. Jadi, sel merupakan struktur penyusun makhluk hidup yang mewakili kehidupan, memiliki 3 prinsip dasar, yaitu unit struktural dari segala bentuk kehidupan, memiliki fungsional dan fisiologis, dan kehidupan. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan video yang berkaitan dengan materi yang akan Ibu bahas. Mari disimak ya. Apakah terlihat? Belum, Ibu. belum Bu. Belum ya? Bentar ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Tinggal diputar aja. Similarities, since they're both eukaryotes, which means that they have a membrane-bound nucleus. Plant cells are often larger than animal cells. Well, except for eggs, the largest single animal cell is an unfertilized ostrich egg, which weighs around 1.5 kilograms. So let's discuss similarities. Both animal and plant cells have membrane-bound organelles. They also both have cytoplasm, a cell membrane, a nucleus, mitochondria, rough and smooth endoplasmic reticulum, a Golgi apparatus, and peroxisomes. The nucleus is where the genetic information of the cell is housed. The cytoplasm is not to be confused with the cytosol. The cytoplasm is the entirety of the cell contained by the cell membrane. The cytosol, on the other hand, is the part of the cytoplasm not taken up by organelles. The cell membrane is an important semi-permeable division between the cell and its surroundings. It allows the cell to control its own biochemistry by only letting certain substances pass through it. Mitochondria are the powerhouses of the cell. They are specialized to perform aerobic respiration, converting glucose to ATP, which is the energy currency of the cell that is used to perform functions necessary for life. Both rough and smooth endoplasmic reticulum help with the production and storage of proteins.
The rough endoplasmic reticulum is covered in ribosomes, which translate RNA into protein. The smooth endoplasmic reticulum makes lipids. The Golgi apparatus modifies proteins. Peroxisomes metabolize waste. Now let's get to the differences between plant and animal cells. One major difference is that plant cells have a rigid cell wall around their plasma membrane. It is composed of cellulose, providing additional stability and protection. As a result, plant cells have fixed angular shapes, while animal cells are mostly round and irregular. Another important difference between animals and plants is how they obtain their energy. Plants are autotrophs, which means that they produce their own food. Meanwhile, animals are heterotrophs, meaning that they must ingest their food. Plants produce sugars through photosynthesis, and then break down the sugar to produce energy. Animals consume other organisms such as plants to obtain sugar, which they then also break down to produce energy. Plants are autotrophs thanks to special organelles called chloroplasts, which are full of chlorophyll, a green pigment that captures light energy to drive the reactions in photosynthesis. Photosynthesis is the process by which plants use the sun's energy to make sugar. Once the sugar is made, it gets broken down in mitochondria. Another important difference between plant and animal cells is in their vacuoles. Vacuoles in plant cells can occupy up to 90% of the cell's volume and have a single membrane. One of their roles is simply to fill up space, but they can also have digestive functions similar to lysosomes. Vacuoles have enzymes that perform many functions and can store nutrients or provide space to degrade waste substances. Animal cells can also have vacuoles, but they are much smaller than the large central vacuole in plant cells. There are multiple of them, and they don't take up 90% of the space. Plant and animal cells both also have cytoskeletons, which feature microtubules, intermediate filaments, and microfilaments. However, these structures are arranged differently in plant and animal cells. Centrioles are present in all animal cells, but are only present in lower plant forms, such as Chlamydomonas. Centrioles are microtubule organizing centers, which are structures from which microtubules emerge. Plants don't have centrioles, but instead have many small nucleation sites. In plants, only reproductive cells, known as gametes, can have flagella, such as the sperm of bryophytes. Some animal cells also have flagella. In humans, sperm are the only cells with flagella. However, many animal cells have cilia, unlike most plant cells. For example, we have cilia in our respiratory system to move debris and mucus, in the female reproductive system to help sperm move towards the egg, and elsewhere. Animal cells have clearly defined lysosomes. However, it's still debated whether some plant cells have them. Lysosomes are membrane-bound spherical vesicles containing hydrolytic enzymes that can break down biomolecules. They are involved in cell processes like secretion, plasma membrane repair, cell signaling, and energy metabolism. Plant cells also have plasmodesmata, which are channels that connect two plant cells. An analogous structure in animal cells is the gap junction, which connects the cytoplasm of two adjacent cells. If you enjoyed this video, like and subscribe. You can also support me by following the link to my Patreon. If you have any topics you'd like me to cover. Oke. Nah, setelah kita menonton video yang Ibu berikan tadi, ada yang ingin berpendapat nggak? Apa sih maksud dari video itu? Saya Bu izin berpendapat dari video yang sudah ditampilkan. Ya, boleh Dimas. Ya Ibu, dari video yang sudah ditampilkan tadi kan kita sudah melihat menjelaskan tentang apa itu sel, tadi juga terdapat sel tumbuhan dan juga sel hewan ya. Terus juga tadi menjelaskan tentang organel-organel sel gitu. Tadi kayak ada ventriculum endoplasma, ada mitokondria, terus juga membahas tentang komponen-komponen penyusun dan struktur sel, Bu. Terima kasih Dimas. Nah, selanjutnya kita lanjutkan materinya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah dan teori dari sel. Nah, jadi menurut Matthias Chaldean dan Deswan, semua kehidupan itu tersusun dari atas sel. Nah, sedangkan menurut teorinya, sel itu sebagai unit struktural atau penyusun
tubuh organisme. Nah, berdasarkan jumlah selnya, organisme ini dibedakan atas uniseluler yang terdiri dari satu sel, yang contohnya itu bakteri, dan multiseluler yang tersusun atas banyak sel, yang contohnya itu ada sel hewan atau tumbuhan. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen sel. Nah, jadi seluruh tubuh bagian sel itu tersusun atas beberapa komponen senyawa kimia. Nah, senyawa kimia ini terdiri dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, yang pertama kita bahas itu senyawa organik. Yang pertama ada karbohidrat. Nah, komponen kimiawi sel yang pertama itu karbohidrat. Karbohidrat ini sudah sangat kita ketahui ya dalam proses-proses fisiologi dalam sel makhluk hidup. Karbohidrat ini memiliki rumus molekul H2O. Nah, karbohidrat ini terdiri dari unsur karbon C, oksigen, dan hidrogen. Nah, pada tumbuhan, karbohidrat dibentuk oleh sel-sel yang memiliki hijau daun atau biasanya disebut dengan klorofil melalui fotosintesis. Nah, kemudian yang kedua itu ada lipid atau lemak. Nah, lemak itu tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, lemak ini tuh dibangun oleh gliserol dan lemak. Nah, dalam sel hidup, lemak ini berfungsi sebagai komponen utama membran plasma, pembentukan hormon, dan pembentukan vitamin. Kemudian yang ketiga ini ada protein. Nah, seperti yang kita ketahui, protein ini tuh tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen, serta nitrogen. Nah, protein ini merupakan unsur organik terbesar yang menyusun sebuah sel. Protein ini merupakan polimer dari asam amino yang saling berikatan dengan ikatan peptida. Nah, kemudian yang keempat ini ada asam nukleat. Nah, dalam komponen kimiawi sel, asam nukleat ini merupakan materi inti. Nah, ada dua macam asam nukleat pada sel, yaitu ada asam deoksiribonukleat atau sering kita bilang DNA, dan asam ribonukleat yang sering disebut RNA. Nah, fungsi asam nukleat ini adalah untuk mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Nah, asam nukleat ini merupakan polimer nukleotida. Nah, kemudian ada senyawa anorganik. Yang pertama itu ada mineral. Nah, jadi mineral ini merupakan komponen struktural sel yang berfungsi dalam pemeliharaan fungsi dan kerja metabolisme, pengaturan enzim, menjaga keseimbangan asam dan basa. Nah, di dalam sel, mineral ini terkadang dalam jumlah yang sangat besar. Nah, beberapa contoh mineral itu misalnya ada makroelemen, misalnya kalsium, magnesium, fosfor, klor, natrium, dan belerang. Sedangkan untuk contoh mineral mikroelemen itu antara lain misalnya besi, yodium, zinc, kobalt, dan klorin. Kemudian pada senyawa organik yang kedua ini ada air. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, air merupakan senyawa utama komponen kimiawi sel yang jumlahnya terbesar dalam menyusun sel. Air ini merupakan komponen esensial cairan tubuh yang terdiri dari plasma darah, cairan intrasel, dan cairan ekstrasel. Nah, air dalam sel ini berfungsi sebagai pelarut dan katalisator beberapa reaksi biologis. Oke, kita next. Nah, selanjutnya ada struktur umum dari sel. Nah, seperti yang kita ketahui, sel hidup ini mempunyai 3 bagian pokok. Yang pertama itu ada membran sel, sitoplasma, dan organel-organel lainnya. Dan next. Nah, yang pertama ini ada membran sel. Nah, membran sel merupakan bagian terluar dari sel. Nah, yang fungsinya itu untuk mengontrol atau mengendalikan pertukaran zat
sebagai tempat reaksi, misalnya reaksi cahaya, reaksi oksidasi, dan respirasi. Terus sebagai reseptor dan penerima rangsangan dari luar. Selain itu, membran sel juga berfungsi untuk pelindung sel dan mengontrol zat yang masuk dan keluar dari sel. Nah, membran sel ini tuh tersusun atas lapisan ganda lipid atau lipid bilayar yang mengandung protein, kolesterol, dan oligosakarida. Boleh kita next. Nah, selanjutnya ini ada gambar dari membran sel. Nah, di sini ada yang bisa sebutin nggak apa aja komponen penyusun yang ada di dalam membran sel ini? Ada yang ingin berpendapat? Oke, sepertinya belum ada ya. Nah, jadi seperti yang bisa kita lihat dari gambar, komponen penyusun membran sel ini ada karbohidrat, glikoprotein, protein integral, glikolipid, sitoplasma, fosfolipid, sitoskeleton, kepala hidrofibrik, dan ekor hidrofibrik. Boleh kita next. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke sitoplasma. Nah, jadi sitoplasma merupakan bahan yang menyerupai gel yang terletak di dalam membran sel dan di luar nukleus. Nah, sitoplasma ini tuh terdiri atas sitosol dan organel-organel. Nah, di dalam sitosol terdapat sitoskeleton yang mempertahankan bentuk sel, menjaga kekuatan mekanis, dan mengorganisasikan pergerakan sel dan juga pergerakan kromosom pada pembelahan sel. Next. Nah, selanjutnya ada nukleus. Jadi, nukleus ini merupakan organel yang mengendalikan seluruh kegiatan sel. Nukleus ini mengandung informasi genetik berupa DNA. Nah, ini ada beberapa bagian penting dari nukleus. Yang pertama itu membran inti yang terdiri atas 2 lapis. Fungsinya itu sebagai pembungkus sekaligus pelindung inti. Kemudian ada nukleoplasma yang merupakan cairan inti berbentuk gel yang kaya akan ion-ion, protein, enzim, nukleotida, dan benang-benang aromatin. Yang terakhir itu ada nukleolus yang tersusun atas kumpulan gen-gen dan memberikan kode RNA ribosom. Nah, ini gambar dari nukleus ya. Oke, selanjutnya itu ada ribosom. Nah, jadi organel kecil yang tersusun atas RNA ribosom dan beberapa protein terdiri atas 2 subunit yang bekerja sama dalam mentranslasi mRNA ke dalam rantai polipeptida selama proses sintesis protein. Nah, letak ribosom ini bebas di dalam sitoplasma dan melekat di retikulum endoplasma. Nah, gambar di samping itu ada elektromikrograf yang menunjukkan RE dan ribosom. Nah, kemudian ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini merupakan organel berkantung yang berperan dalam proses perakitan dan pemrosesan serta transportasi senyawa kimia yang digunakan di dalam dan di luar sel. Nah, RE ini tuh berhubungan dengan 2 lapis terhubung inti sebagai saluran yang menghubungkan nukleus dengan sitoplasma. Nah, RE ini memiliki 2 bentuk yang biasanya disebut dengan RE kasar, itu yang memiliki ribosom pada permukaannya, dan RE halus yang tidak memiliki ribosom pada permukaannya. Oke, kita next. Nah, selanjutnya ada badan Golgi. Jadi, badan Golgi merupakan organel dengan membran berlekuk-lekuk yang mengkonsentrasi dan membungkus protein untuk dikeluarkan ke sel. Nah, badan Golgi ini berperan dalam menambahkan pengarahan atau jalur bagi perjalanan akhir protein yang sudah dikemas. Nah, fungsi dari badan Golgi itu yang pertama mengangkat dan mengubah materi yang ada di dalamnya secara kimia. 2, menghasilkan lilin dan lendir.
3 transfer lemak, 4 sekresi protein, karbohidrat, lemak, dan glikoprotein, 5 membentuk lisosom, 6 membentuk enzim pencernaan yang belum aktif atau disebut zimogen. Selanjutnya itu ada mitokondria. Mitokondria ini tuh tempat berlangsungnya respirasi aerobik di dalam sel. Nah, sebelah kiri itu ada gambar dari mitokondria yang terdiri dari komponen penyusunnya itu ada membran luar, membran antarmembran, membran dalam, krista, dan metrik. Nah, organel ini tuh fungsinya itu untuk menghasilkan energi dan sering disebut dengan the power of host. Oke, kita next. Nah, selanjutnya ada lisosom. Nah, lisosom ini merupakan organel sel yang berbentuk kantong, agak bulat dan dibatasi oleh sistem membran. Nah, fungsinya untuk mencerna materi yang diambil secara endositosis, penghancuran struktur yang tidak dikehendaki dalam sel, pembebasan enzim keluar sel, penghancuran diri sel dengan cara membebaskan semua isi lisosom di dalam sel. Nah, next. Nah, kemudian ada badan mikro. Nah, organel ini diselubungi oleh membran tunggal dan memiliki 2 tipe, yaitu peroksisom dan glisosom. Nah, peroksisom ini senantiasa berasosiasi dengan organel sel lain, serta banyak mengandung enzim katalase dan oksidase. Nah, katalase ini dapat melindungi sel dari perusakan oleh hidrogen peroksida. Nah, peran dari peroksisom ini yang pertama itu ada oksidasi substrat, yang kedua metabolisme lemak menjadi karbohidrat, dan ketiga perubahan purin dalam sel. Sedangkan glikosom terdapat pada sel tumbuhan yang fungsinya itu untuk mengoksidasi asam lemak menjadi gula untuk pertumbuhan tanaman. Nah, kemudian ada kloroflas. Plastida yang mengandung pigmen hijau, kuning, merah yang fungsinya sebagai penyelenggara fotosintesis. Nah, organel ini memiliki pigmen fotosintesis, besi, grana, dan stroma. Nah, kloroplas ini adanya di sel tumbuhan. Kemudian ada pigmen fotosintesis, yaitu klorofil, yaitu pigmen hijau, terutama menyerap sinar merah, biru, ungu, dan memantulkan sinar hijau, kecuali jika tertutup oleh pigmen warna lainnya. Nah, klorofil ini untuk fotosintesis, yaitu ada klorofil A dan B. Selanjutnya ada karotenoid, yaitu pigmen berwarna kuning, oranye, merah, atau coklat, menyerap sinar gelombang antara ungu sampai biru. Nah, fungsinya itu untuk melindungi klorofil pada saat sinar terlalu kuat dan oksidasi oleh oksigen yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Nah, kedua pigmen ini tuh adanya di dalam sel tumbuhan. Oke, selanjutnya itu ada sel prokariotik. Nah, sel prokariotik ini tidak memiliki nukleus. Materi genetiknya terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut nukleoid, tetapi tidak pada membran yang memisahkan daerah ini dari bagian sel lainnya. Membran plasma memisahkan daerah dalam sel dengan lingkungan luar. Contohnya itu ada sel Archaebacteria, sel bakteri, sel beberapa jenis cyanobacteria. Selanjutnya ada sel eukariotik. Nah, perbedaan utama antara sel eukariotik dengan sel prokariotik adalah sel eukariotik memiliki nukleus, sesungguhnya yang dibungkus oleh membran nukleus. DNA pada sel eukariotik tersusun atas satu atau lebih molekul linear yang disebut kromosom. Semua materi genetik pada eukariotik disimpan di dalam nukleus dan terpisah dari sitoplasma oleh membran nukleus. Contohnya itu ada sel hewan dan tumbuhan. Dan selanjutnya kita masuk ke perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Nah, kita lihat pada tabel ini saja. Nah, perbedaannya itu pada bagian-bagian selnya. Pada sel tumbuhan itu membran plasmanya ada, dan pada sel hewan juga ada. Untuk dinding sel, pada sel tumbuhan ada, sedangkan pada sel hewan tidak ada. Kemudian nukleus pada sel tumbuhan ada, dan sel hewan tidak ada juga.
Kemudian ada sitoplasma. Pada sel tumbuhan, sitoplasmanya ada dan pada sel hewan juga ada. Kemudian ada retikulum endoplasma. Pada sel tumbuhan, retikulum endoplasmanya ada dan pada sel hewan juga ada. Perbedaannya itu hanya pada dinding sel, kloroplast, vakuola, dan plastisida. Jadi pada sel hewan itu tidak ada kloroplast, vakuola, dan plastisida. Oke. Nah, sekian penjelasan materi dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Ya, boleh Inaya. Apa perbedaan yang spesifik antara sel hewan dan sel tumbuhan, Bu? Oke. Nah, perbedaannya itu pada sel tumbuhannya itu bersifat kaku karena memiliki plastisida, sedangkan sel hewan hanya memiliki membran yang tipis, elastis, dan kuat. Nah, sel hewan juga memiliki organel lisosom, sentrosom, dan mikrotubulus yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Sedangkan sel tumbuhan memiliki banyak vakuola. Sel hewan hanya memiliki satu vakuola yang sangat besar. Begitu Inaya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Atau ada materi yang masih belum dipahami? Oke, sepertinya sudah tidak ada ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya ini akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Nanti setelah tugasnya selesai langsung dikirimkan ke Google Classroom oleh perwakilan kelompok. Waktu pekerjaannya 1 jam. Nah, pertemuan kita cukup sampai di sini dan Ibu akan memberikan kesimpulan. Nah, kesimpulan kita dari pertemuan hari ini yaitu sel merupakan satuan fungsional struktural terkecil dari makhluk hidup. Kemudian perbedaan sel prokariota tidak memiliki sel membran inti dan organela membran, sedangkan eukariotik memiliki membran inti dan organela bermembran. Sedangkan pada unsur kimiawi penyusun sel itu terdiri dari protein, lemak, karbohidrat, air, mineral, dan vitamin. Nah, yang keempat itu sel terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama itu ada membran sel, kedua ada inti sel, dan sitoplasma. Yang terakhir itu di dalam sitoplasma terdapat organel, contohnya mitokondria, ribosom, lisosom, badan Golgi, vakuola, peroksisom, plastisida, dan sentriol yang mendukung metabolisme. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di kelas minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Sudah selesai.